Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika semua murid bersemangat, tubuh Feng Qingcheng bergetar. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Segera Duan Changqiong dan para kepala divisi lainnya berdiri dengan kaget. Para murid yang sebelumnya berdiskusi dengan penuh semangat menjadi terdiam. Mereka menatap ke arah langit. Tan Yun saat ini berhasil menangkis serangan dari ribuan orang. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Itu membuat musuh menjadi terdiam. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun mengendalikan pedang Xiaozi dan dilesatkan ke arah ribuan musuh. Pedang Xiaozi berhasil hampir menghabisi 1000 musuh yang sedang terkena efek mata Dewa Hongmeng. Tubuh semua musuh yang telah dihabisi berjatuhan di arena kehancuran. Tan Yun berkata, "Api Hongmeng bakar mereka." Tiba-tiba api Hongmeng setinggi 50 kaki terbang ke bawah menuju arena kehancuran dan membakar ribuan jiwa yang keluar dari tubuh para musuh. Ribuan jiwa berteriak, tetapi tidak lama kemudian mereka menjadi hancur lebur. Pada saat ini, hanya ada lebih dari 300 murid yang tersisa. Pemimpin para murid itu di alam jiwa ilahi tingkat ke-9. Di antara lebih dari 300 orang itu, lusinan dari mereka menggelengkan kepala dengan tidak percaya. Mereka mencoba melepaskan diri dari mata Dewa Hongmeng milik Tan Yun. Pemimpin para murid berkata, "Tan Yun menggunakan teknik yang dapat mengendalikan pikiran orang. Jangan melihat matanya." Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dia muncul di sisi kanan pemimpin para murid. Tan Yun memukul pemimpin itu dengan sangat keras. Kelapa pemimpin itu menjadi hancur, dan ketika jiwa-jiwanya keluar dari tubuhnya, mereka langsung dihancurkan oleh Tan Yun. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Dia sekali lagi melesat dan menyerang para murid. Dalam sekejap, Tan Yun telah menghabisi 100 murid. Arena kehancuran saat ini benar-benar terlihat kacau. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. 3 juta murid dari 9 divisi. Mereka menatap Tan Yun yang berada di udara dengan ekspresi tidak percaya. Tidak hanya para murid, tetapi para diaken, tetua, dan semua kepala divisi. Mereka tidak percaya bahwa hanya beberapa saat Tan Yun telah menghabisi ribuan orang dan menyisakan 200 orang saja. Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Su Daosheng, dan Xie Juechen gemetar karena marah. Mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Tan Yun. Mereka terlanjur memberi Tan Yun 50 miliar baturo tingkat tinggi. Di sisi lain, Shen Subing, Shen Shuzhen, dan semua orang dari divisi berjasa sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Tan Yun sangat kuat dalam tantangan lompatan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Tan Yun begitu luar biasa. Feng Qingcheng menatap 200 murid yang tersisa, lalu dia berkata dengan marah, "Apa yang kalian lakukan? Cepat habisi Tan Yun sekarang juga." Lebih dari 200.000 murid, diaken, dan tetua divisi formasi. Mereka semua terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Feng Qingcheng begitu marah. Di dalam hati mereka, Feng Qingcheng selalu terlihat dingin. Melihat Feng Qingcheng saat ini, bisa dibayangkan betapa kebenciannya dan kemarahannya. Feng Qingcheng berkata, "Kalian jangan lihat mata Tan Yun, jadi serang dia sekarang juga." Lebih dari 200 murid memegang berbagai senjata. Mereka melesatkan serangkaian cahaya dan bayangan ke arah Tan Yun yang berdiri di langit. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba pedang Xiaozi muncul di tangan kanan Tan Yun. Tan Yun memandangi lebih dari 200 orang yang melesatkan serangan. Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 5 atribut." Tan Yun mengayunkan pedang Xiaozi sebanyak 5 kali. Tiba-tiba, cahaya pedang beratribut emas, kayu, air, api, dan tanah muncul di udara.
Detik berikutnya, 5 cahaya pedang itu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya pedang 5 atribut berwarna-warni sepanjang 300 kaki. Disertai dengan suara keras, gelombang badai kekuatan spiritual muncul di langit. Gelombang itu tercipta karena cahaya pedang 5 atribut menabrak cahaya pedang milik lebih dari 200 orang. Seorang murid berkata, "Jangan takut padanya. Ayo kita pergi bersama dan habisi Tanyun sialan ini." Lebih dari 200 orang melupakan rasa takut mereka dan menuju ke arah Tanyun. Tanyun terlihat acuh tak acuh. Tiba-tiba, kekuatan 7 atribut yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur melonjak keluar dari tubuh Tanyun dan berputar mengelilingi dirinya dengan kecepatan yang ekstrim. Tanyun berkata, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 7 atribut." Mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Tubuhnya berputar dan dia mengayunkan pedang sebanyak 7 kali. Dalam sekejap, 7 atribut cahaya pedang yang berbeda muncul dan bergabung menjadi satu. Ruang di sekitar menjadi gelap dan penuh dengan retakan-retakan spasial. Cahaya pedang 7 atribut menelan lebih dari 200 orang. Suara-suara teriakan terdengar. "Tidak, aku tidak ingin mati. Tanyun, kamu sialan. Aku menunggumu di neraka. Tanyun, aku mengutukmu." Dalam jeritan yang mengerikan, lebih dari 200 orang hancur berkeping-keping. Tanyun melihat sekeliling ribuan mayat dan bergumam di dalam hatinya, "Aku telah memberi kalian kesempatan sebelumnya, tetapi kalian tidak menerimanya. Kepala divisi kalian membiarkan kalian mati sia-sia." Pada saat ini, lebih dari 3 juta murid memandangi mayat-mayat di arena kehancuran dengan ekspresi berbeda. Para murid berjasa semakin mengagumi Tanyun. Pada saat yang sama, mereka dapat melihat bahwa Tanyun saat ini kelelahan. Kebencian para murid penegak hukum terhadap Tanyun semakin kuat. Kebanyakan putra suci dan putri suci, mereka diam-diam merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Tanyun. Menurut pendapat mereka, jika Tanyun tidak mati, mereka tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekte berikutnya. Adapun beberapa putra suci dan putri suci, mereka menatap Tanyun dengan penuh kebingungan. Tanyun terengah-engah. Dia memegang pedang di tangan kanannya. Tanyun merasa bahwa kekuatan spiritual di dalam kolam spiritualnya telah dikonsumsi sebanyak 70%. Tanyun sangat lelah, tetapi dia cukup bersemangat. Tanyun percaya bahwa dia bisa menghabisi Kang Ling, Shen Lang, dan Luo Chaiyun. Kang Ling, Shen Lang, dan Luo Chaiyun, mereka menatap Tanyun dengan ketakutan. Di paviliun, Feng Qingcheng berdiri dan menatap Tanyun. Lalu dia berkata, "Kepala ini ingin membuat kesepakatan yang baru." Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, "Kepala Feng, coba katakan apa itu?" Feng Qingcheng berkata, "Selama kamu setuju untuk membiarkan Kang Ling, Shen Lang, dan Luo Chaiyun bertarung bersama melawan dirimu, maka kepala ini akan memberimu 30 miliar batu roh tingkat tinggi. Jadi bagaimana? Apakah kamu setuju atau tidak?" Pada saat ini, semua orang yang telah memasang taruhan, mereka memandang Tanyun. Mereka berharap Tanyun setuju, sehingga mereka masih memiliki harapan untuk mendapatkan banyak batu roh. Tanyun memandang Feng Qingcheng di paviliun. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kepala Feng, apa kamu menggoda junior ini? Apakah kamu tahu mengapa junior ini sebelumnya mengusulkan akan melawan lebih dari 1000 orang? Itu karena junior ini yakin bahwa aku dapat menghancurkan mereka. Sekarang junior ini tidak yakin untuk 1 melawan 3. Meskipun kamu mengeluarkan 30 miliar, aku tidak akan setuju. Bahkan jika 3 triliun pun, aku tidak akan pernah setuju." Setelah Tanyun berbicara, dia bergumam di dalam hatinya, "Wanita sialan, aku benar-benar marah padamu." Feng Qingcheng berkata sambil gemetar, "Kamu benar-benar tidak tahu diri."
Tanyun tersenyum dan mengabaikan Feng Qingcheng. Dia memandang Shen Lang, Kang Ling dan Luo Chaiyun. Lalu dia berkata sambil bercanda, "Aku dengan hormat mengingatkan kalian bahwa sekarang aku hanya memiliki 30% kekuatan spiritual yang tersisa. Kalian harus melawanku secepat mungkin supaya memiliki peluang untuk menghabisiku." Setelah itu, Tanyun segera menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, 11 pedang harta karun tingkat tinggi beratribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya keluar dari cincin Ki Anggun Tanyun. 11 pedang itu menyebar di sekitar arena kehancuran. Tanyun mengendalikan 11 pedang itu, dan sinar cahaya keluar dari setiap pedang membentuk tirai cahaya seperti bola. Semua orang tidak bisa lagi melihat Tanyun. Dengan ranah Tanyun di alam jiwa ilahi tingkat keempat, diameter susunan formasi pedang Dewa Hongmeng kini telah mencapai 5.000 kaki, dan ruang di dalam formasi pedang menjadi seluas 55.000 kaki. Pada saat ini, Feng Qingcheng memandang Luo Chaiyun dan berkata, "Chaiyun, kamu adalah master formasi terhormat tingkat rendah. Kamu pergilah dulu dan habisi Tanyun." Luo Chaiyun menarik napas dalam-dalam. Dia melihat formasi pedang yang dibuat oleh Tanyun. Dia takut setelah memasuki formasi pedang Tanyun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Ketika Luo Chaiyun berbalik dan hendak terbang menuju arena kehancuran, Feng Qingcheng melambaikan tangan kanannya, dan satu set baju besi putih tergantung di depan Luo Chaiyun. Lalu dia berkata, "Kamu bisa mengenakan baju besi ini, yang merupakan senjata terhormat tingkat menengah. Dengan pertahanannya, kamu akan meningkatkan kepercayaan dirimu untuk menghabisi Tanyun." Luo Chaiyun membungkuk dan berkata dengan hormat. Murid mengucapkan terima kasih pada kepala. Feng Qingcheng berkata, "Semoga kamu beruntung, cepat bangunlah dan jangan mengecewakan kepala ini." Ketika Luo Chaiyun menganggukkan kepalanya, Gong Sun Yangjun perlahan berdiri dan berkata dengan lantang, "Anak kecil, ini adalah pil peledakan jiwa. Setelah meminumnya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu sebesar 30% dalam waktu setengah jam. Efeknya setelah meminumnya membuat jiwamu terbakar dan mengalami sakit. Setelah kamu merasakan sakit selama 7 hari, kamu akan pulih seperti semula. Ambillah pil ini, semoga kamu berhasil." Setelah itu, pil ungu kehitaman muncul dari telapak tangan Gong Sun Yangjun dan melayang di depan Luo Chaiyun. Setelah Luo Chaiyun berterima kasih pada Gong Sun Yangjun, dia menelan pil itu tanpa ragu. Melihat pemandangan ini, Mu Mengyi dan Song Wuxia menjadi khawatir. Toba Yingying berkata melalui pikiran, "Kakak ipar, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kakakku. Kakakku di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng. Selain itu, kakakku akan menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Kekuatannya pasti akan meningkat." Ketika Mu Mengyi mendengar kata-kata itu, dia merasa lega. Pada saat ini, semua orang yang memasang taruhan berkata serempak, "Chaiyun, ayolah, kamu pasti bisa menghabisi Tanyun." Luo Chaiyun membuka tangannya, dan kemudian baju besi putih yang tergantung di langit dengan cepat terpasang di tubuhnya. Luo Chaiyun mengenakan baju besi dan memegang pedang di tangan kanannya. Lalu dia melesat menabrak tirai formasi pedang Dewa Hongmeng. Saat Luo Chaiyun masuk ke dalam formasi pedang, Tanyun berkata, "Baju besi yang merupakan senjata terhormat tingkat menengah, meminum pil yang meningkatkan kekuatan sebesar 30%, itu tidak berguna. Luo Chaiyun, kamu tetap akan mati." Luo Chaiyun memandang Tanyun yang berdiri di langit. Lalu dia berkata dengan dingin, "Kamu sudah menggunakan semua kekuatanmu. Aku tidak takut padamu." Tanyun mencibir. "Ketika semua orang melihat pertarunganku, apakah menurutmu aku sudah menggunakan semua kekuatanku? Hari ini, aku akan menunjukkan sesuatu padamu." Tiba-tiba kekuatan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari tubuh Tanyun.
Segera setelah itu, kekuatan atribut angin, guntur, waktu, dan ruang juga mengalir keluar dari tubuh Tanyun. 9 atribut itu dialirkan ke dalam pedang Xiaozi. Lalu Tanyun melesatkan cahaya pedang 9 atribut yang sangat menakutkan ke arah Luo Caiyun. Sebelum cahaya pedang sampai, aura menakutkan cahaya pedang itu membuat Luo Caiyun berteriak putus asa. Ini tidak mungkin. Kamu menggunakan teknik ini saat melawan Sewansa dan yang lainnya. Tetapi sekarang kekuatan teknik pedangmu ini menjadi berlipat ganda. Perasaan ketakutan yang mendalam muncul di hati Luo Caiyun karena aura kekuatan cahaya pedang 9 atribut yang begitu mendominasi. Pada saat ini, setelah Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng, tampaknya membuat cahaya pedang menjadi 2 kali lebih kuat dan kecepatannya meningkat sebesar 3 kali lipat. Hanya beberapa saat, cahaya pedang 9 atribut yang awalnya berjarak 8.000 kaki, sekarang sudah menghantam Luo Caiyun. Luo Caiyun tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia terkena cahaya pedang 9 atribut dengan telak. Di tengah jeritan putus asa, suara baju besi yang merupakan senjata terhormat tingkat menengah di tubuhnya langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Luo Caiyun menyemburkan darah dan terpental sejauh ribuan kaki. Tubuh Luo Caiyun menabrak tanah dengan sangat keras. Pada saat ini, tulang di tubuhnya telah hancur dan jejak darah mengalir keluar dari baju besi. Luo Caiyun menatap Tanyun dengan penuh air mata. Lalu dia berkata dengan sangat pelan, mengapa kamu sangat kuat?" Suaranya tiba-tiba berhenti dan Luo Caiyun akhirnya tiada. Pada saat yang sama, di luar formasi pedang Dewa Hongmeng, 10 kepala divisi menjadi cemas dan menatap tirai formasi pedang di arena kehancuran. Shen Shubing mengkhawatirkan keselamatan Tanyun, sementara 9 kepala divisi lainnya mencemaskan Luo Caiyun. Mereka tidak peduli dengan nyawa Luo Caiyun. Mereka hanya memikirkan kerugian jika Luo Caiyun mati. Lagi pula, masih ada Kang Ling dan Shen Lang. Jika Luo Caiyun mati, itu berarti Luo Caiyun sudah membuat kekuatan spiritual Tanyun mengurang lebih banyak. Setiap orang yang memasang taruhan menarik napas. Mereka berharap Luo Caiyun dapat menghabisi Tanyun, dan mereka mendapatkan 3 kali batu roh tingkat tinggi. Sui Xian menatap Mu Mengyi dan Song Xiao. Wajahnya tampak pucat. Lalu dia berkata, "Kakak, aku sangat khawatir dengan kakak iparku." Mu Mengyi berkata, "Xian, kamu harus percaya pada kakak iparmu." Mu Mengyi mengatakan hal itu, tetapi dia sendiri mengeluarkan keringat yang terus menetes. Dari sini kita bisa melihat bahwa hatinya penuh dengan kegelisahan. Di paviliun, Yuan Fengjun memandangi 9 kepala divisi. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Gadis Luo Caiyun itu tidak hanya mengenakan baju besi terhormat tingkat menengah, tetapi juga meminum pil dari kepala Gongsun yang meningkatkan kekuatan sebesar 30%. Tetua penegak hukum ini percaya pada gadis Luo Caiyun." Sebelum Yuan Fengjun selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Tetua penegak hukum, maaf, junior ini belum mati. Aku mengecewakanmu lagi." Yuan Fengjun tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Tanyun, kamu masih hidup." Semua orang melihat Luo Caiyun yang dilemparkan keluar dari formasi pedang Dewa Hongmeng. Melihat kematian Luo Caiyun, meskipun Yuan Fengjun adalah kepala penegak hukum, tetapi ada gelombang badai di hatinya. Luo Caiyun baru saja memasuki formasi pedang, tetapi dia sudah mati saat ini. Yang lebih mengejutkan adalah baju besi yang dikenakan Luo Caiyun adalah senjata terhormat tingkat menengah, tetapi baju besi itu dipenuhi retakan. Setelah keheningan yang singkat, para murid berteriak, "Mungkinkah Tanyun masih menyembunyikan kekuatannya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menebas baju besi yang merupakan senjata terhormat tingkat menengah?"
Tanyun pasti menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghabisi Luo Caiyun dalam waktu sesingkat ini? Ini sudah berakhir. Aku telah bertaruh 100.000 batu roh tingkat tinggi. Semua batu rohku tidak akan kembali. Mendengarkan suara para murid yang menyebut Tanyun akan menang, itu membuat wajah 9 kepala divisi menjadi makin muram. Seperti yang kita tahu, bahwa dari 9 kepala divisi, paling sedikit 500 juta batu roh tingkat tinggi yang dipertaruhkan. Yuan Fengjun berteriak, "Kepala penegak hukum ini meminta kalian untuk diam." Yuan Fengjun memikirkan kematian Sewansa, seorang murid yang merupakan putra suci dari penegak hukum. Dia juga memikirkan 10 juta batu roh tingkat tinggi yang hilang dari Tanyun setahun yang lalu. Sekarang dia akan kehilangan 30 juta batu roh lagi. Itu membuat paru-parunya seperti akan meledak. Yuan Fengjun berbeda dari kepala divisi lainnya. Sebagai tetua penegak hukum, dia hanya menerima gaji tetap setiap bulan. Dia tidak memiliki tambang batu roh. 10 juta batu roh tingkat tinggi yang hilang setahun yang lalu adalah miliknya. Dan kali ini 30 juta yang dia pertaruhkan adalah hasil meminjam. Yuan Fengjun menatap Kang Ling dan Shen Lang. Dia menemukan bahwa keduanya sedang melihat tubuh Luo Caiyun yang ada di arena kehancuran. Kaki kedua murid itu tampak gemetar hebat. Yuan Fengjun memandangi 9 kepala divisi dengan cemas. Lalu dia berkata, "9 kepala divisi, kalian semua harus memikirkan cara untuk membantu Kang Ling dan Shen Lang." Su Daosheng melambaikan tangan kanannya, dan jimat abu-abu gelap tergantung di depan Shen Lang. Su Daosheng berkata, "Ini adalah jimat terhormat tingkat rendah, yaitu jimat ledakan kolam spiritual. Dengan jimat ini, kamu bisa mati bersama dengan Tanyun. Setelah jimat itu diaktifkan, kolam spiritual orang yang menggunakannya akan meledak. Ledakan itu setara dengan pukulan penuh dari orang di alam jiwa ilahi tingkat pertama." Pada saat ini, Tanyun yang berada di formasi pedang Dewa Hongmeng. Dia mendengar suara Dante Suangsong. "Tanyun, jika kamu tidak bisa mengatasinya, kepala sekte ini juga akan memberimu senjata pertahanan. Kamu mengangguk jika membutuhkan senjata pertahanan, atau gelengkan kepalamu jika kamu bisa mengatasinya." Mendengarkan hal itu, Tanyun menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Lalu dia dengan tenang menatap Shen Lang. Setelah Shen Lang menerima jimat itu, dia berteriak, "Tanyun, kamu harus mati bersamaku." Shen Lang menuju arena kehancuran. Ketika dia muncul di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng dan hendak mengaktifkan jimat ledakan kolam spiritual, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Shen Lang berkata, "Kamu sangat cepat. Bagaimana kamu bisa melintasi jarak 3.000 kaki?" Alasan mengapa dia memilih untuk mengaktifkan jimat ledakan kolam spiritual saat baru saja masuk ke dalam formasi pedang, itu karena dia berpikir bahwa Tanyun tidak mungkin bisa mengganggu dia saat mengaktifkan jimat. Namun, dia tidak tahu bahwa setelah Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, Tanyun dapat melintasi jarak 4.000 kaki hanya dalam sekali gerak. Oke guys, akhirnya ya kita bisa melihat Tanyun menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng sambil menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng. Kalian pasti penasaran kan? Setelah Tanyun menang dan berkultivasi di gulungan ruang dan waktu, ranah apa yang akan dicapai oleh Tanyun? Apakah alam jiwa ilahi tingkat sempurna? Atau menembus ke alam jiwa suci? Atau bahkan langsung ke alam jiwa? Penasaran kan? Ya udah ditunggu ya guys. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.